kasih advice sama orang lain. Oke. Selanjutnya, titik poinnya adalah bersedia melakukan bisnis dengan Anda, pasti. Prospecting level yang pertama adalah natural market. Kalau bicara natural market berarti teman-teman personal contact, kontak-kontak yang ada di handphone. Kemudian natural target market. Ini kita udah bahas di Fast-Start mungkin ya, Fast-Start udah. Apa aja sih? Saya kembali mengingatkan natural market. Keluarga, teman, saudara, tetangga. Mantan pacar. Oh, siap. Mantan pacar nggak apa-apa lagi kalau banyak ya, Bu ya. Aman itu udah. Terus siapa lagi? Siapa? Pasangan? Yes. Orang tuanya teman, keluarganya teman, kekasih gelapnya teman. Sepia gitu kan. Nah, artinya orang-orang yang masih di dalam lingkup terdekat kita. Tapi kalau apa namanya, kayak tadi kekasih gelapnya teman, berarti udah bukan natural target market. Itu udah ringnya beda lagi, udah masuk lingkaran TTM ya, aman lah ya Pak ya. Yang penting tahu sama tahu. Oke, selanjutnya referral bisa dari nasabah yang sudah kenal dekat sama kita, terus dia ngasih referensi. Biasanya ini kualitasnya oke. Biasanya. Orphan policy owner maksudnya gimana? Udah nggak punya agent yang mentaber sama hipertensi. Mundur tanpa berita, hilang pergi tanpa berisi. Nah, ini peluang teman-teman. Banyak sekali teman-teman agent di kelas-kelas saya bilang, saya sih nggak keberatan bantuin orang-orang yang mau klaim, terus udah nggak punya agennya udah nggak tahu kemana, pokoknya udah tinggal sendiri aja. Biasanya keluarganya itu pasti closing minimal 1 sama saya. Kenapa? Pasti si orphan policy owner ini akan berpikir bahwa, hey, dia bukan agent saya, tapi dia mau bantuin saya. Artinya kualitas si agent yang baru ini cukup oke. Peluangnya besar teman-teman kalau kita bantuin orang-orang yang udah nggak punya agent. Besar banget, dan biasanya mereka-mereka yang kita dapatkan adalah mereka-mereka yang memang membutuhkan dan bersedia untuk membayar besar. Bisa dipahami ya? Yes. Selanjutnya, level kedua yaitu qualified. Klien yang sudah beli dan merasa puas. Bisa pasangannya atau anaknya. Yang ketiga adalah advanced target market. Orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 500 juta per tahun. Contohnya, di sini profesional berdasarkan pekerjaan. Bisa dokter, pengacara, terus kemudian atlet. Terus apa lagi teman-teman? Artis, yes, artis. Ada yang punya nasabah artis? Belum. Untung saya nggak sama bapak ya. Kalau nggak bapak punya 1, tapi sama. Belum ya, makanya untung nggak. Sekarang aja. Sekarang. Tetap. Ya teman-teman, artis juga diantaranya ya. Peluangnya besar loh. Banget. Selanjutnya, eksekutif bergaji tinggi. Ya pasti. Bisa kita bicara director, kemudian mungkin VP. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu paling cocok untuk kita deketin untuk bicara mengenai konsep perencanaan keuangan. Karena apa? Secara bisnis mereka sudah paham konsep bisnis, dan konsep perencanaan keuangan itu berkaitan erat sama bisnis loh teman-teman. Director, kemudian akuntan, terus kemudian dokter. Mereka memiliki rasional yang cukup tinggi, oke. Intelektualnya juga oke. Mereka bisa melihat untung ruginya seperti apa. Gitu ya. Ini adalah sasaran yang paling oke. Tapi
Tapi bukan berarti yang sebelah sini dan sebelah sini teman-teman nggak bisa deketin. Iya bisa, tapi teman-teman harus lihat dulu nih. Karena kan kita nggak bisa pungkiri bahwa segmentasi orang-orang itu kan berbeda ya, levelnya berbeda-beda. Yang harus kita lihat adalah apakah dia tertarik dengan bisnis yang pertama, apakah dia secara intelektual cukup oke untuk kita ajak bicara mengenai konsep perencanaan atau tidak. Itu yang paling penting. Selanjutnya, creative niche market, kontak yang didapat dari seminar atau pelatihan, kemudian daftar payroll, karyawan, keanggotaan pada organisasi, direct mail kepada pasar yang spesifik, dan yang lainnya. Kalau creative niche market, ini lebih seperti jejaring, jaringan. Kalau misalnya Pak Bernard main golf, teman-teman golfnya itu masuk ke dalam level ini. Atau main tenis, teman-teman di klub tenisnya termasuk ke dalam kualifikasi yang keempat. Atau nge-gym, atau PKK, karaoke Pak, teman-teman karaoke-nya, sepeda, bike to work gitu ya. Memasak. Apa Pak? Yes, memasak, that's good idea. Bu Dewi, teman-teman masaknya. Perkumpulan. Bu Dewi, Bu Maria. Ih, salah dikit. Beda satu derajat. Kenapa Pak? Beda satu derajat. Beda satu derajat katanya. Yes. Nah, creative niche market juga memberikan peluang yang baik. Jelas. Kalau yang selama ini teman-teman selalu berpikir, aduh ngapain sih ikut perkumpulan, buang-buang waktu, buang-buang uang. Teman-teman, justru uang-uang itu akan berdatangan dari orang-orang yang Anda kenal. Semakin banyak Anda mengenal orang, peluang untuk mendapatkan sesuatu masuk ke kantong lebih besar, pasti. Yes. Yes. Oh, iya, iya. Kadang-kadang kalau misalnya dapat dari creative niche market, dua orang mau buat janji temu aja susah, karena biasanya orang yang ngasih referensi suka bilang jangan bilang dari saya ya. Benar nggak teman-teman? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat janji temu dari orang-orang yang kita dapatkan nama-nama dan nomor teleponnya? Kira-kira gimana? Bilang dari database kantor. Database kantor? Bilang dari database kantor? Dan mengatakan bahwa orang seperti bapak itu ada yang mengenal. Yes, bisa aja. Kita naikin dulu ya. Saya gak, ini mudah sekali sih sebetulnya Bapak dapat nomor telepon gitu ya. Karena orang seperti Bapak sebagai eksekutif misalnya sangat mudah sekali dikenal. Kebetulan saya dapat nomor ini dari seorang teman. Saya akan nanti saya akan sampaikan boleh ya gitu. Atau mungkin kita nggak bisa janji karena orangnya nggak mau ya Bu ya, nggak mau dikasih tahu ya. Saya harus melindungi source itu ya, karena kalau dia kembali juga rasanya nggak enak, karena ini ada hubungan kerahasiaan betul. Kalau misalnya kondisinya harus dilindungi, teman-teman ada ide nggak kira-kira gimana? Yes, Ibu buat. Yes. Ya, kalau saya bilang nama-nama Bapak sudah ada di data saya. Saya sudah membuat data itu sudah lama, dari kebetulan saya buka lagi. Terus dari siapanya sudah terlalu banyak membeli sehingga saya juga agak lupa Pak. Tapi Bapak sudah ada di daftar nama-nama saya, nama-nama apa? Data-data nasabah saya. Jadi dia paling Pak udah gitu. Oh, dia nggak akan nanya siapa orang, karena kan nama dia sudah nama kita cuma kita baru bisa hubungi dia. Dan jangan lupa dikasih tahu ini data nama yang berkualitas gitu ya. Jadi artinya dia juga punya sebuah kebanggaan yang berbeda gitu ya Bu ya. Bisa jadi. Mungkin ada ide lain teman-teman.
Ada ide lain teman-teman? Yes? Oh, kalau yes. Atau gimana Pak? Kayak kemarin itu saya ada teman yang kebetulan dia juga sangat dia tuh biasa kalau ditawarin kan pasti selalu bercerita dengan ujian yang sangat tinggi, harus bayar sekolah sampai sekian ratus juta, sekolah pergi harus begini. Kalau saya bilang kamu nabung dengan jumlah 200 juta, saya bilang gitu kan, waktu dia bilangnya itu banyak sekali. Dan waktu awal-awal saya pendekatan sama dia tuh selalu dia kan kita nggak bisa masuk ya, saya mau masuk tuh dia uangnya banyak, duit segitu tuh banyak. Nah, duit terakhir bulan itu duit banyak sekali, kamu tahu itu duit banyak sekali. Tahu, karena saya sangat tahu itu banyak, makanya saya telepon itu kamu. Nggak mungkin saya telepon yang akhirnya dia baru oh iya nanti dia baru dia agak buka. Begitu dia bilang yang punya duit segitu banyak itu hanya kamu di antara kita. Dia baru tahu kalau dia itu memang ternyata oh iya dia mungkin baru sadar ya kalau Dia kaya banget. kaya banget. Ya Allah, boleh nggak saya jadi temannya? Iya, artinya kita Ya. naikin pride-nya, gitu ya. Naikin pride-nya, tidak lupa sampaikan bahwa karena saya tahu Anda orang yang berkualitas, makanya saya mau coba untuk sampaikan sebuah informasi yang penting. Boleh nggak? Nanti saya akan mungkin 10 sampai 15 menit gitu. Saya nggak akan jual apa-apa kok saya cuma mau menyampaikan karena memang ini tugas saya menyampaikan. Dan teman-teman ingat, yang pertama kita bukan mau jualan dulu. Pada saat Anda telepon, yang mau kita lakukan adalah dapat ketemuan, dapat janji temu, bukan untuk jual barang. Oke, beda loh teman-teman. Pada saat Anda jadi seorang perencana keuangan, yang Anda jual itu bukan lagi barang komoditas. Barang komoditas apa, Fit? PAA, PIA, riders, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Bu Maria, jual nggak PAA dan PIA? Jual. Riders KS jual, Bu? Jual. Ibu, jual nggak Bu PAA, PIA? Jual. Ridersnya jual? Jual. Pak, gimana Pak? Nanti jual juga PIA, PAA, riders? Jual. Saya tanya ke semua orang yang ada di kelas ini, apakah Anda menjual barang yang sama? Yes. Artinya pada saat Anda bicara saya sebagai agen asuransi, saya jual asuransi. Sama juga Anda bicara bahwa saya jual barang yang sama semuanya. Tidak ada beda. Yes. Teman-teman tahu ada berapa ribu orang tenaga pemasar Prudential yang semuanya berlisensi? 90.000, itu juga hitungan kemarin. Terus apa yang membedakan saya dengan 90.000 orang lainnya? Kalau saya juga jual barang yang sama. Teman-teman, pada akhirnya iya kita akan jual PAA, PIA, dan investasinya. Tapi bagaimana saya masuk ke dalam orang, ke dalam sebuah individu, seorang individu dengan konsep yang berbeda. Saya di sini tidak jual barang, saya di sini jual sebuah solusi. Saya di sini hadir untuk menyampaikan sebuah konsep yang pasti berguna untuk Anda. Yes, that's it. Saya mau Anda berusaha untuk menyadari pentingnya konsep merencanakan finansial untuk tujuan di masa yang akan datang atau tujuan jangka panjang. Kalau sekarang Anda berpikir bahwa Anda punya uang banyak cukup untuk ke depan sampai dengan 10 tahun, 20 tahun, kan ketahuannya sekarang. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Anything could be happen. Apa aja bisa terjadi loh. Termasuk orang yang kaya sekalipun begitu tahun 1998 bangkrut nggak? Banyak orang yang banyak orang mendadak gila. Ada orang kaya mendadak gila, mendadak gila. Atau orang miskin yang mendadak kaya. Ada nggak orang miskin mendadak kaya? Di mana? Gitu ya. Tapi benar. Proses. Kita punya proses. Katanya ada prosesnya,
98 krisis ekonomi, itu orang-orang kaya yang tidak begitu antisipasi dengan baik, itu banyak sekali yang bangkrut dan akhirnya menjadi Orang gila. kayak orang gila gitu ya. Karena asetnya mereka terlalu besar dan pada akhirnya hilang. Mereka tidak memahami konsep proteksi dengan baik. Itu yang terjadi. Nah, refer ke situ, hal itu berulang di tahun 2008 kemarin. Yes. Orang-orang yang sudah mengantisipasi dengan baik berdasarkan history di tahun 98, makanya nggak terlalu bergejolak banget gimana gitu ya, karena pada prinsipnya mereka sudah mungkin mengantisipasi gitu. Itu penting untuk disampaikan juga. Selanjutnya, yes, Tanya dulu sebelum. boleh. Misal di advance target market itu ada pensiunan yang usia 65 yang banyak uang. Yes. Mungkin yang beberapa saya menemui di lapangan itu mendekati usia pensiun, mungkin 52, 53 seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang menabung punya jangka waktu yang panjang, meskipun mungkin mestinya mereka sudah punya cukup banyak uang untuk disimpan, tapi terus mereka cenderung bilang nanti selanjutnya tuh gimana gitu, karena kan setelah itu menjadi sudah tidak produktif lagi, jadi ada ketakutan untuk mempunyai komitmen dalam jangka panjang. Oke. Terus gimana menyikapinya gitu ya? Pertama, dia harus memahami tujuannya dia nabung buat apa atau tujuannya dia berinvestasi apa. Karena kan kalau kita berinvestasi, teman-teman, nggak apa-apa sedikit ya. Pada saat dia berinvestasi, dasar dari investasi adalah yang pertama apa sih? Benar nggak? Setiap investasi yang dilakukan harus ada tujuan. Kemudian ada juga bicara mengenai likuiditas. Terus apa lagi? Pajak dan yang lainnya, saya rasa itu akan mengikuti gitu ya. Keamanan. Ya, itu bicara mengenai jangka waktu pada akhirnya. Seberapa aman sih kalau saya mau nabungnya 5 tahun? 5 tahun cari yang lebih safe, berarti saya mainnya di pasar uang. Tapi kalau yang 10 tahun, di mana peluang terakumulasinya masih panjang, saya bisa main di pasar modal. Misalnya main di saham, main di obligasi, masuk pasar uang. Karena dia relatif lebih aman. Gitu. Ya. Nah, itu akhirnya kalau bicara security, kita bicara mengenai jangka waktu nanti. Oke. Yang pertama, kalau dia usia mendekati pensiun 52-53, kita harus cari tahu dengan lebih jelas tujuannya dia mau investasi buat apa. Pertama, gajinya banyak, tapi saving rasionya dari zamannya dia kerja di awal, saving rasionya rendah. Berarti savingnya dia sedikit untuk pensiun, atau saving rasionya sedikit untuk dia distribusi kekayaan atau warisan. Jadi dia harus mengakumulasi asetnya untuk distribusi warisan nantinya. Kalau bicara warisan, berarti tujuannya adalah misal buat warisan. Kalau sekarang dia usianya adalah 52 tahun, kita lihat rata-rata manusia, rata-rata orang hidup di Indonesia untuk pria berapa? 65. 70. Untuk wanitanya 75. Susah. Pasti segitu. Tuh. Karena prianya jarang sakit tapi cepat meninggal. Tenang. Kalau wanitanya penyakitan meninggalnya lama. Tapi biasanya laki-laki suka gampang meninggalnya karena wanita. Susah meninggal karena laki-laki. Gitu ya. Nah, kalau dia usianya adalah
udah 52 tahun, berarti dia masih punya peluang sekitar 18 tahun. 18 tahun. Pertanyaannya, masih punya uang pensiun nggak? Terus kalau misalnya dia udah nggak ada pendapatan, ada nggak pendapatan lain? Kalau misalnya tujuan buat warisan kan jelas ya, berarti dia harus nabung nih. Atau katakan 10 tahun, 62, kira-kira komitmennya gimana? Kita tanya kembali komitmennya untuk mencapai tujuan. Kalau dia udah tahu tujuannya, dia harus komit dong teman-teman, benar nggak? Dia harus komit. Atau kalau dia bilang udahlah, nggak penting juga kok, ya udah 5 tahun, 10 tahun, kira-kira gimana? Yang penting adalah tujuannya. Begitu dia memahami tujuannya buat warisan, berarti dia mau meninggalkan sesuatu untuk anak-anaknya atau untuk cucunya. Berarti dia harus komit. Kalau mau ninggalin warisan sekian ratus juta, berarti dalam kurun waktu sekian Anda harus komit untuk investasi sekian per bulannya. Bisa dipahami Bu? Karena memang kita harus lebih komprehensif lagi melihat kondisinya. Tapi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Relatif pendek, kembali. Hanya 3 tahun misalnya. Katakan kalau 3 tahun, kalau relatif lebih pendek, bicara 3 tahun untuk tujuan warisan, berarti kan dia harus punya uang sejumlah tertentu, ya, yang harus dia dapatkan dalam waktu 3 tahun. Berarti investasi yang dilakukan harus lebih besar, oke? Harus lebih besar, dan investasi yang dilakukan harus lebih aman. Karena cuma 3 tahun nih, lebih aman. Taruhnya di mana? Kita punya equity, kita punya manage fund. Nanti kita kombinasikan tuh 3 tahun gede, tapi mau cari aman nih. Cari aman yang dapatnya lumayan. Equity manage fund plus. Nah, cuma 3 tahun. Gitu. Bisa ya, teman-teman? Kalau jumlahnya besar dalam jangka waktu 3 tahun, atau katakan single premi bisa nggak kira-kira? Bisa. Cuma sekali. Saya punya uang 200 juta jebret. Itu udah PIA. Banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan. Kalau PLA tidak memungkinkan, ya udah di PIA. PIA single premi sekali top up. Atau sekali waktu kalau dia dapat uang pensiun, gabrukin lagi, gitu kan? Itu bisa. Nah, itu fungsinya Anda sebagai perencana keuangan. Oke? Saya mau menambahin. Kalau tadi batas usianya semakin 3 tahun. Oke. Sementara tadi di awal itu mengatakan kita sudah konsepnya tidak menjual manfaat. Tidak menjual manfaat. Kita masih jual manfaat. Maksudnya itu bukan menjadi tujuan pertama kita. Gitu. Yang kita informasikan kan bentuk pengelolaan keuangan. Gitu. Nah, pada saat seperti ini masih memungkinkan kita untuk menjual manfaat ridernya atau tidak? Jelas, Mas. Pasti ya. Pasti. Karena di usia 55 setelah pensiun biasanya manfaat kesehatan dari kantor itu dari kantor. Pasti, jelas. Teman-teman, tadi Pak Andri bilang, Fit, tadi kan kita bilang kita udah nggak jualan yang produk gitu ya. Kita jual investasi. No, kita tetap jual produk. Kita tetap jual proteksi. Kenapa? Peluangnya justru lebih besar. Pada saat dia memahami bahwa dia butuh sesuatu untuk tujuan finansial ke depan, dia semakin memahami bahwa saya sebagai pribadi yang unsecure, saya sebagai personal yang kurang terlindungi, kurang terproteksi. Kalau jangka waktunya panjang, saya harus investasi, sementara saya nggak punya proteksi untuk kesehatan. Berarti saya harus punya dong kesehatan. Atau kalau misalnya terjadi resiko sama saya, terus investasinya harus dilanjutkan sama istri saya, apa kabar saya ini, gitu kan? Artinya dia semakin menyadari bahwa saya sebagai seorang pribadi yang unsecure kalau saya belum punya proteksi. Berarti nanti ngerembetnya ke proteksi nggak teman-teman? Iya. Dan semakin mereka memahami bahwa mereka punya kebutuhan, dan semakin mereka memahami bahwa mereka tidak secure, mereka akan semakin besar loh di proteksi. Percaya deh. Usia 55 begitu pensiun Pak, sementara waktu menabung masih harus ada, terus udah nggak kerja lagi. Kesehatannya dari mana Pak? Saya buatin ya Pak ya, untuk HSG 5-nya
sampai usia 75 tahun, biaya rumah sakit sesuai sama plannya bisa di-cover. Bisa dapat PRUHS. Atau misalnya jika terjadi resiko, jika terjadi resiko, pengen supaya investasi dan proteksinya bisa dibayarkan langsung sama Prudential, saya tambahin ya Pak ya, pakai yang namanya Iya. Tapi biasanya Yes. Betul. padahal sesuai dengan dasar prinsip dasar investasi semakin dia tinggi. Saya juga High risk, high return, ya, yes. Nah seperti itu bagaimana caranya? Dia punya, tapi dia kan punya aman-aman aja. Walaupun ada pilihan ya, kita katakan lebih baik cari yang secara liquid cepat. Yes. Teman-teman, pada saat Anda melakukan investasi, hal yang paling penting adalah kenali bagaimana nasabah Anda. Kita tahu ya profil resiko, karena tidak semua orang punya profil resiko yang sama. Saya orangnya agresif, mau berapa aja jebretin di equity mah oke aja. Pokoknya yang penting saya dapat gainnya besar. Tapi sementara orang lain berpikir udah deh saya yang penting aman-aman aja. 10, 11, 12% sih alhamdulillah saya dapat. Atau ada yang bilang, aduh pokoknya yang penting lewat dari inflasi deh, yang penting uang saya nggak kegerus. Artinya kita kembali bicara mengenai profil, orangnya seperti apa. High risk, high return, low risk, low return, pasti. Tapi beruntung kita dari sejauh ini, dari awal ruling ada sampai dengan hari ini, kira-kira gainnya gimana? Cukup oke. Artinya selalu di atas rata-rata inflasi. Kembali Bu, lihat profilnya seperti apa. Kita nggak bisa maksain, kamu maunya jangka waktunya sebentar, tapi kamu mau dapatnya banyak. Ya kamu harus di equity. Sementara ini ibu rumah tangga loh. Ini ibu rumah tangga yang mungkin secara profil dia jauh lebih konservatif. Saya mau yang penting di atas rata-rata inflasi. Kalau inflasi 10%, saya 12% juga udah alhamdulillah, gitu kan? Udah nggak apa-apa deh, udah bersyukur. Berarti kita harus alokasikan ke yes. Oke. Saya lanjut. Analisa pasar Anda setiap tahun lakukan evaluasi terhadap kualitas nama yang Anda temukan, selalu bisa untuk meningkatkan segmen pasar Anda. Prospecting pada prinsipnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, ini seperti membangun sebuah bangunan di dalam fondasi yang kokoh. Kalau batu kuat ya, solid. Oke. Bedanya sama bangun rumah di atas tanah lempung. Kira-kira lebih kuat mana? Batu pasti. Nah, prospecting adalah batunya. Kalau prospecting nama-nama atau bank nama yang Anda punya itu kualitasnya bagus, kualitasnya oke, itu sama juga Anda punya dasar atau punya fondasi yang cukup kuat. Mau kapanpun Anda telepon, kualitasnya udah cukup oke. Kedepannya, ke atasnya, ini teman-teman akan membangun sebuah bangunan yang cukup kuat. Berbeda dengan yang seperti ini. Pasir, sand. Pasirnya aja udah pasti lembek gitu kan. Untuk membangunnya juga pasti nggak akan kuat. Perencanaan tahunan, kita kembali ke tingkatan rasio. Kalau menurut Limra, rasio dari telepon 20 orang itu biasanya akan menghasilkan 10 ribu temu, 50%. Oke, 50%, kemudian presentasinya paling 3 orang, kursinya 1. Nah, tapi saya selalu bilang nih teman-teman, ini bukan rasio mutlak loh. Bisa nggak berubah rasio? Bisa. Relationship. Yes, it's about relation. Bagaimana Anda membangun sebuah relasi? Bagaimana Anda membangun sebuah hubungan yang baik? Ini akan meningkatkan rasio jauh lebih signifikan. Kalau orang-orang berdasarkan Limra standarnya 20 telepon, ketemunya 10,
presentasi 3, closing 1. Saya nggak mau ngikutin Limra, saya maunya dari 20 orang, itu harus minimal 15 orang saya ketemu. Dari 15 orang, saya mau presentasinya 10 orang. Yang closing nggak boleh kurang dari 50%. Berarti closing ada 5 orang. Bisa nggak berubah? Bisa loh. Ini kan rata-rata, teman-teman. Artinya, kalau Anda mau standar aja, kalau Anda mau rata-rata standar, kita nggak bicara pencapaian, Anda cukup closing satu minggu. Itu Anda masuk ke dalam kategori standar. Tapi pertanyaannya apa Anda mau jadi yang standar-standar aja? Sementara kita punya cita-cita, katakan 5 tahun ke depan saya mau jadi AM, saya mau jadi SAM, dan kemudian saya pengen terus jalan-jalan setiap tahun dibayarin sama Prudential. Artinya kita nggak bicara yang standar loh teman-teman. Harus ada effort berlebih. Rasio yang dilakukan harus bisa ditingkatkan. Tapi ini adalah benchmarknya, ini adalah basicnya. Ini adalah alat ukur Anda. Kalau Anda satu minggu hanya closing 1, berarti Anda masuk dalam kategori standar. Tinggal pilihan Anda mau jadi yang standar, apa yang enggak, yang luar biasa, gitu kan? Tapi bukan biasa di luar ya. Oke, kita lanjut. Membuat janji temu. Ini ada sales talk-nya. Buat janji temu, sales talk-nya. Yang pertama, buat janji temu melalui telepon, kemudian tentukan tanggal untuk ketemu. Di sini nelpon hanya buat janji temu aja, bukan buat jualan. Semakin banyak membuat janji temu, semakin banyak pula kemungkinan untuk bisa bertemu calon nasabah. Berarti semakin besar peluang untuk mendapatkan penjualan. Yang pertama nih standarnya nih teman-teman. Tapi teman-teman bisa lebih inovatif lagi, bisa. Saya yakin teman-teman sudah sering banget melakukan telepon-teleponan. Jadi saya nanti pengen ada beberapa pasang artis yang mau role play. Oke. Di agensinya sering role play sih? Yes. Kita kan role play di sini. Oke. Yang pertama ucapkan salam, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore. Jangan pagi siang sore ngucapinnya selamat pagi. Mau direkrut ya. Betul. Bisa bicara dengan, misalnya bisa bicara dengan kita. Kalkulator. Bandar kalkulator kayaknya nih Bu. Cair. Oh ya siap, investasi. Perkenalkan, saya dengan Vita dari Prudential. Boleh minta waktunya sebentar? Oke. Saya kebetulan dapat nama Bapak atau dapat nama Ibu dari kenal dengan Linda. Katanya teman kuliah. Kebetulan Ibu Linda itu kemarin saya baru aja ketemu dan kita bicarakan sebuah konsep yang oke banget untuk di-sharing ke Bapak atau ke Ibu. Ya. Nah, berdasarkan referensi itu, makanya saya coba untuk hubungi Anda. Boleh saya ketemu? Oke. Kebetulan besok saya akan ada di sekitar kantor Anda. Boleh nggak saya mampir? 10-15 menit aja. Jam berapa kira-kira bolehnya? Bisanya jam 10? Atau enakan habis makan siang aja? Sebelum makan siang jam 10. Oke ya Mas Kevin? Atau makan saya aja? Beda lagi. Nah, berarti kan kita kasih alternatif waktu ya. Tinggal bagaimana. Yang penting selalu berikan alternatif waktu dua. Tapi tujuannya adalah supaya kita dapat ketemu. Apapun pilihannya si nasabah dia pasti ujung-ujungnya ketemu gitu ya. Besok boleh nggak jam 10 barang 10 atau 15 menit? Atau kalau misalnya habis makan siang sibuk nggak? Saya mampir sebentar aja. Ya. Tunggu respon dari prospek Anda. Ini ada beberapa penolakan sales talk-nya. Atasi keberatan yang timbul dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, contohnya, tidak masalah Bapak atau Ibu, saya dapat mengerti kenapa Anda berkata demikian dan saya akan menjawab semua itu pada saat kita ketemu. Aduh, ini pasti izin ya, izin asuransi ya. Banyak banget deh yang nelfon saya, mendingan yang lain aja. Gitu ya Bapak Ibu.
iya saya ngerti banget kok, tapi jangan khawatir. Saya nggak akan jual apa-apa. Saya cuma mau sharing mengenai konsep. Saya mau informasikan mengenai konsep perencanaan keuangan yang kemarin sangat berguna sekali buat Ibu Linda. Saya yakin ini juga akan berguna untuk Ibu, atau saya yakin ini juga akan berguna untuk Bapak. Saya janji saya nggak akan jual apa-apa. Oke, nih. Saya tidak akan menjual apapun sampai pertemuan pertama. Terus saya akan kembali untuk pertemuan kedua hanya dengan izin Anda. Kalau misalnya di pertemuan pertama Anda tidak apa ya? Kalau di pertemuan pertama Anda tidak puas atau Anda tidak ingin ada pertemuan kedua, tidak akan ada pertemuan kedua. Pertemuan kedua hanya akan terjadi jika Anda yang minta sama saya. Tapi yang namanya konsep perencanaan ini minimal saya sudah bisa sharing sekarang. Boleh ya saya ketemu? Karena ini sangat penting. Teman-teman, yang paling menarik adalah konsep perencanaan keuangan itu di Indonesia udah mulai banyak yang kenal, ya. Ada diantaranya kayak misalnya si Safir Senduk, terus kemudian Aidil Akbar. Itu adalah perencana keuangan yang independen. Kalau kita perencana keuangan di bawah benderanya Prudential. Menariknya buat kita adalah mereka tidak bisa menawarkan solusi yang komprehensif. Tapi kalau kita punya produk loh. Begitu kita tawarkan sebuah solusi, kita tawarkan sebuah konsep, kita langsung punya solusinya. Yes, itu paketan. Kalau mereka yang independen, mereka nggak punya paketannya. Paling mereka lempar, twing. Tapi kalau kita udah sepaket, itu yang menarik. Selanjutnya, saya akan menghubungi Anda hari ini hanya untuk membuat janji temu. Saya telepon cuma buat janji temu kok, saya nggak akan jual apa-apa. Oke? Kemarin ditelepon sama agennya. Udah berapa orang, Pak atau Bu yang nelpon? Oh gitu, iya, saya ngerti kok. Tenang aja, saya cuma mau cerita kok ini, saya nggak akan jual apa-apa. Boleh ya? Saya ketemu besok atau lusa? Habis makan siang. Oke? Oke, selanjutnya ini ada lagi nih, mengatasi penolakan yang ketiga. Bila prospek masih nolak, lanjutkan dengan mengatakan, baiklah Bapak atau Ibu prospek, begini aja. Seandainya saya kebetulan berada di sekitar kantor atau rumah, saya akan mampir sebentar sekitar 10 menit untuk memperlihatkan apa yang kami lakukan terhadap nasabah kami. Bila nanti Anda setuju dengan layanan kami, oke, saya yakin kami akan memberikan solusi terbaik pada Anda. Kalau saya nggak mau juga gimana? Next. Nampok Pak. Ya ampun, tantangan baru ini. Luar biasa. Di luar dirasakan. Iya benar. Ya teman-teman, ya kalau memang nggak mau kita nggak bisa maksa ya, nggak bisa maksa terus-terusan kan prinsipnya. Tapi setidaknya kita mencoba. Nah, itulah pentingnya kita punya nama yang cukup. Oke. Datangin langsung tetap. Teman-teman, kalau ditolak bulan depan kan masih boleh ditelepon ya? Bulan depan masih boleh ditelepon ya? Boleh. Circle-nya berulang. Jangan dihapus namanya, biarin aja. Yang penting pastikan bahwa nomor teleponnya selalu valid. Gitu. Oke, selanjutnya atasi penolakan. Pastikan komunikasi Anda selalu dengan ada harapan positif. Tetaplah yakin dengan law of average atau hukum rata-rata. Semakin banyak Anda telepon, bisa dipastikan bahwa kemungkinan Anda mendapatkan janji temu itu semakin besar. Oke. Biasanya yang paling sering bikin janji temu, kan banyak sekali ya teman-teman yang saya lebih enak langsung ketemuan, full call gitu ya. Aduh, kalau saya mah spesialnya telepon deh, biar pasti, terus nggak buang-buang ongkos, bensin dan lain sebagainya. Kira-kira seberapa banyak sih yang lebih suka nelpon? Saya pengen tahu aja. Oke. 1, 2, 3. Yang lebih suka full call. Sisanya apa? Dua-duanya. Kombinasi kalau gitu. Kombinasi. Referensi langsung di Referensi. Kira-kira peluangnya gimana tuh? Lebih banyak referensi. Oke. Referensi berarti saya harus katakan ya,
Ada referensi, terus saya telepon. Kalau cold call kira-kira gimana teman-teman? Buka badan. Tapi kalau teman-teman mau coba jelasin konsep keuangan, cold call agak sulit ya. Saya nggak bilang nggak akan masuk dong, karena peluang pasti ada. Dimanapun Anda harus pastikan bahwa peluang itu pasti ada. Cuma memang peluangnya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan referensi, terus kemudian yang gitu ya. Oke, selanjutnya konfirmasikan janji temu. Oke, jadi kita ketemu ya hari Selasa jam 9 atau jam 10 di kantor Bapak atau Ibu. Saya akan mampir di sana. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu. Kita akan ketemu lagi sampai ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi sampai jumpa, gitu ya. Artinya kita reconfirm. Pastikan bahwa reconfirm. Pastikan Anda tetap tersenyum walaupun tidak terlihat oleh prospek karena akan mempengaruhi keseluruhan proses pembuatan janji temu. Ini sama juga ilmunya call center. Teman-teman tahu nggak sih kalau call center itu di depan mejanya tuh pasti ada. Itu pengaruh sih. Intonasi. Ada satu training yang menarik yang saya ikuti waktu itu sama Mario Teguh, Bapak Mario Teguh. Dia cuma begini, perbedaan orang tersenyum dengan tidak, dan itu bisa dirasakan. Kalau saya tahu seperti ini, oke, menurut Anda, saya tersenyum atau tidak? Kalau begini, nah, kalau menurut Anda, saya tersenyum tidak? Yang benar. Benar ya. Nah, tapi teman-teman bisa rasakan ya. Teman-teman bisa rasakan ya bedanya. Ayo senyum nggak? Ayo. Ayo. Teman-teman, itu bedanya kelihatan loh. Bedanya kelihatan loh. Dari suaranya, kemudian intonasinya itu ketahuan, ketara. Makanya ilmunya call center itu kalau misalnya dia lagi online, itu ada meja di mejanya tuh pasti ada cermin kecil, memastikan bahwa dia selalu senyum, gitu ya. Oke, di sini kita bicara mengenai meminta referensi. Selanjutnya, tidak semua orang mau bertemu karena berbagai hal. Oke, itu hampir dipastikan. Sertifikat sendiri memperlihatkan bahwa di antara 20 orang yang dihubungi, hanya 10 orang yang mau ketemu. Kalau nggak berhasil membuat janji temu, maka jangan lupa untuk minta referensi. Tapi kadang-kadang